Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas cara mencari data ganda otomatis muncul nomor urutnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, sobat Excel, di sini kita sudah menyiapkan data. Nah, di sini ada nama-nama yang akan kita registrasi. Jadi di sini kita diminta cek duplikasi data yang sudah ada atau disediakan. Nah, di sini untuk registrasi yang pertama itu sudah ada data seperti ini, ada 10 nama, dan di data registrasi kedua itu ada 5 nama. Nah, nanti bagaimana kita memasukkan sebuah nama berdasarkan registrasi baru, itu di bagian cek duplikasi muncul urutan pada data yang terduplikasi pada data 1 maupun data 2. Nah, caranya seperti ini sobat Excel. Yang pertama, di sini kita akan memanfaatkan yang namanya fungsi match. Oke, langsung saja. Di sini kita ketikkan sama dengan ketikan match atau match. Di sini kita akan menggunakan yang namanya lookup value-nya, itu adalah yang kita registrasi. Jadi kita klik seperti ini. Titik koma. Untuk lookup array-nya di sini adalah daerah yang akan kita cari. Untuk lookup array-nya di sini kita bisa mulai bagian nama yang telah diregistrasi pada data pertama. Jadi langsung saja di sini kita blok seperti ini. Nah, jadi kalau nanti registrasinya per 10 itu ngebloknya berdasarkan data ya. Jadi kalau nanti ada tambahan, agar otomatis itu bloknya sampai keseluruhan data seperti ini. Dan datanya itu harus dimulai dari awal pengeblokan karena di sini kita menggunakan fungsi match sobat Excel. Fungsi match ini itu gunanya untuk mencari item yang ditentukan dalam rentang sel, kemudian mengembalikan posisi relatif item tersebut dalam rentang. Jadi kalau yang kita blok seperti ini, maka nanti mulainya Andika itu adalah mulai dari yang pertama sobat Excel. Jadi Andika ini nanti akan muncul 1. Oke, jadi kita coba ya. Setelah kita blok seperti ini, karena datanya kita diminta per registrasi adalah 10, jadi kita blok sampai 10 seperti ini. Kalau sudah, di sini kita kunci dengan tombol F4 di keyboard. Titik koma. Nah, di sini karena hasilnya ingin sesuai dengan tabel, maka di sini kita masukkan 0 atau exact match. Kalau sudah, tutup kurung dan bisa kita enter. Nah, di sini menghasilkan NA karena di bagian nama dari registrasi Newton itu tidak ada di bagian data registrasi pertama. Jadi untuk Newton itu belum diregistrasi. Nah, karena di sini masih match-nya 1, kita juga belum mengetasnya di bagian match yang kedua. Sebelum kita menambahkan match yang kedua, di sini kita selesaikan terlebih dahulu untuk fungsi pencariannya sobat Excel. Jadi karena di sini NA, jadi kita bisa mengubah NA ini nanti menjadi sel kosong. Nah, yang pertama di sini kita ingin memunculkan sebuah tag ya sobat Excel. Untuk nama Newton, kalau ada datanya akan menghasilkan error NA karena tidak ada di bagian data yang kita cari sobat Excel. Jika nanti muncul duplikasi, itu akan muncul data yang sesuai kita inginkan atau teks yang kita inginkan. Jadi langsung saja di sini kita masuk ke dalam rumusnya dengan menekan tombol F2 di keyboard. Nah, setelah sama dengan karena di sini kita ingin menambahkan sebuah teks, kita harus menambahkan yang namanya tanda kutip. Jadi yang pertama kita buka dulu tanda kutipnya seperti ini. Setelah itu kita masukkan teksnya. Jadi nanti kalau duplikat berarti akan muncul data rek 1 seperti ini ya sobat Excel. Nah, di sini artinya nanti itu data sudah ada di bagian data rek yang 1. Nah, urutannya kita tambahkan urut ke spasi. Terus kita tutup dengan tanda kutip. Selanjutnya di sini kita tambahkan simbol dan atau ampersand. Nah, kalau sudah di sini coba kita enter, maka dia akan menghasilkan NA ya sobat Excel karena di bagian data rek 1 itu tidak ada. Coba kita autofill rumusnya. Nah, maka dia akan muncul seperti ini sobat Excel jika ada yang kembar ya. Nah, coba kita cek. Untuk Dinda itu muncul di data registrasi 1 urutan ke-7. Jadi di sini sudah cocok ya. Berarti Dinda itu sudah diregistrasi di bagian data registrasi yang pertama. Nah, sekarang di sini bagaimana jika datanya ada di bagian data rek yang kedua sobat Excel? Nah, di sini kita akan memanfaatkan yang namanya fungsi if NA. Jadi kita kembali lagi ke bagian sel F7. Kita masuk ke dalam rumusnya dengan menekan tombol F2 di keyboard. Selanjutnya kita tambahkan setelah sama dengan itu adalah fungsi if NA, kita tab. Nah, untuk if NA sendiri untuk value-nya adalah data yang kita cari ya sobat Excel. Jadi di sini karena rumusnya sama, jadi kita blok saja seperti ini ya. Kita klik kanan, copy. Nah, di sini kan setelah value adalah value jika NA. Tadi kan errornya NA seperti ini kan sobat Excel. Kita masukkan titik koma, kita pindah ke bagian value if NA. Di sini kita tambahkan lagi yang namanya fungsi if NA sobat Excel. If NA.
Kita tap, kita pastikan rumusnya tadi. Nah, sekarang kita tinggal mengganti data yang namanya registrasi 1 ini menjadi registrasi kedua. Nah, di bagian match di sini kita tinggal mengubah yang namanya lookup array-nya, kita blok di sini. Kita hapus untuk nolnya juga. Selanjutnya di sini kita buat lookup array baru. Kita blok ke bagian data registrasi seperti ini. Kalau sudah, kita kunci dengan F4 di keyboard, titik koma, masukkan 0 untuk hasil exact match. Selanjutnya di sini kita kembali ke fungsi if and a sobat Excel. Jadi di sini kita kembali ke bagian belakang, titik koma. Nah, sekarang value-nya jika error karena di sini nanti NA-nya tidak ingin kita munculkan, berarti di sini kita anggap saja nanti muncul sel kosong. Jadi langsung saja kita berikan tanda kutip 2 kali, tutup kurung untuk fungsi if and a yang kedua, tutup kurung untuk fungsi if and a yang pertama. Kalau sudah, di sini bisa kita enter. Nah, di sini karena datanya tidak terduplikasi di bagian 1 maupun 2, berarti di sini dia akan menghasilkan sel kosong. Coba kita autofill ke bawah. Nah, di sini untuk bagian Roni ternyata itu muncul di bagian data registrasi kedua dengan nomor urut pertama. Betul kan sobat Excel? Untuk Dinda itu ada di bagian data yang telah terregistrasi di bagian pertama, itu urutan ke-7. Jadi coba ya di sini sobat Excel tinggal masukkan. Coba di sini kita masukkan Irul, kita ganti Bayu dengan Irul. Maka dia akan langsung muncul yaitu data telah terregistrasi di bagian tabel yang kedua dengan nomor urut yang keempat. Jadi di sini kita sudah mendapatkan hasilnya ya sobat Excel. Jadi yang bagian kosong itu benar-benar belum terregistrasi. Kalau sudah muncul catatan seperti ini, berarti dia telah terregistrasi sesuai dengan tabel dan nomor urut pada data tersebut. Oke sobat Excel, itu tadi bagaimana cara kita mencari sebuah data ganda otomatis muncul nomor urutnya. Kalau sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah atau chat saya via Instagram. Kalau suka, silahkan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.